Sahabat yang melakukan Allah, yang sibuk bekerja, yang suka berdoa, mungkin ada yang bertanya, kenapa jika Allah telah tahu apa saja nasib kita, Allah telah tentukan dulu di alam azali semua yang akan terjadi pada kita, ketika roh ditiupkan ke janin ibu kita, ke janin dalam perut ibu kita, Allah telah menentukan orang ini akan begini, begitu, semua nasibnya telah ditentukan. Lalu untuk apa berdoa dan berusaha? Ini ternyata pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi. Barangkali kita termasuk orang-orang yang mewarisi ilmu ini, alhamdulillah, sehingga bertanya hal yang sama kepada Sayyidina Nabi SAW. Karena Sayyidina Nabi SAW telah Allah pindahkan alamnya, maka kita bertanya kepada pewarisnya, para ulama warasatul anbiya. Apa kata mereka? Mereka menjawab dengan jawaban yang Nabi jawab. Suatu kali, kata Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain, ada orang-orang suatu komunitas yang rajin bekerja, rajin berusaha, juga suka berdoa, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika kami semua telah ditakdirkan mempunyai nasib begini dan begitu, telah ditakdirkan hidup dalam keadaan apapun, lalu untuk apa kami berdoa ataupun berusaha? Apa jawaban Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari? Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah wahai sahabatku, karena setiap orang akan dimudahkan melakukan hal-hal yang telah ditakdirkan dia dulu di alam azali. Dulu di alam azali kita adalah roh, cahaya-cahaya, nur-nur yang dulu kita ditakdirkan dekat dengan siapa, melakukan apa. Nanti hal itu dengan wujud yang sedikit berbeda, itu terjadi di muka bumi ini. Tetapi teman-teman yang melakukan Allah, ketika roh ditiupkan ke dalam badan, maka muncullah satu energi baru yang disebut dengan nafs, jiwa. Jiwa inilah kemudian yang mendapat suatu tugas yang disebut taklif. Yang taklif itu diartikan tugas dari Allah, dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali dengan usahanya. Dan orang lupa, ternyata doa itu adalah usaha. Orang-orang hanya berpikir bahwa usaha itu ketika dia mulai mengeluarkan modal, mulai kemudian beraktivitas. Tidak. Nabi SAW selalu mengatakan, min sa'adatil mar'i ayastakhira ilallah fi amri. Hadis Imam Ahmad dan hadisnya Hasan. Salah satu ciri-ciri orang punya usaha sukses, ketika dia meminta persetujuan Allah dalam semua urusannya. Dalam berguru, dalam berteman, dalam berkomunitas, dalam bersafar, dalam bekerja, dalam berjodoh. Semuanya diatur. Istikharah isinya berdoa. Jadi, untuk apa berdoa? Doa itu adalah minta restu kepada Allah. Doa itu adalah bermanja-manja kepada Allah. Bukankah sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu? Makanya Al-Imam Abul Hasan Syazili memulai Hizb Bahar, salah satu doa yang beliau wariskan kepada murid-muridnya. Memulai Hizb Bahar dengan kalimat, Ya Alim, Ya Azim, Ya Halim. Wahai yang maha tahu isi hatiku sebelum aku melafazkan. Wahai yang maha tahu nasibku sebelum aku diciptakan. Wahai yang mau tahu aku dengan hal-hal yang aku tidak tahu. Lalu untuk apa mengatakan ini? Supaya kita tidak berburuk adab kepada Allah, bahwa kita sedang memberitahu Allah. Kita berdoa bukan memberitahunya. Kita berdoa hanya bermanja-manja kepadanya. Kita berdoa hanya minta restu kemantapan hati kepadanya. Teman-teman yang melakukan Allah, Imam Natta'illah mengabarkan kepada kita, ciri-ciri doa kita, usaha kita direstui, ada lafaz yang sudah kita laporkan kepada Allah. Maka boleh kita sebut doa itu melaporkan bahwa kita mau melakukan sesuatu supaya Allah merestuinya. Maka perbanyaklah laporan itu kepadanya setiap malam kita, setiap saat. Inilah yang disebut dengan muhasabah. Maka Imam Al-Haris Al-Muhasibi, imam yang selalu melaporkan apapun yang dia buat setiap hari. Dulu Imamuna Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, pernah tidak menghargai orang ini karena menganggap Al-Haris Al-Muhasibi tidak mengajarkan hadis. Ternyata Al-Haris Al-Muhasibi mengajarkan inti dari ajaran hadis itu. Akhirnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menghormati beliau, bahkan mengambil berkah dari jubah Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Sahabat yang melakukan Allah, jadi untuk apa berdoa?
Berdoa adalah melaporkan keinginan kita kepada Allah, meminta restu Allah, dan yang terakhir, meminta restu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanyalah minta restu Allah. Inilah yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta ridhamu, restumu. Jika tiada ada ridhonya, maka orang taat pun tidak diterima taatnya. Jika tidak ada ridhonya, maka pemaksiat akan selalu dalam gelombang maksiatnya, selalu dalam lingkaran maksiatnya. Tapi jika Allah telah beri ridho, orang yang taat diterima, orang yang maksiat akan diselamatkan. Kita ini adalah para pemaksiat. Kita ini bermaksiat setiap saat. Maksiat badan dengan melakukan hal yang mungkar, maksiat pikiran memikirkan yang tidak baik, yang jorok, yang vulgar, maksiat kalbu ketika berhenti menyebut nama Allah, maksiat ruh ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat kita, maka semoga Allah meridhoi kita. Teman-teman yang melekat Allah, sahabat yang aku cintai, yang kami cintai, mari berdoalah kepada Allah, melaporlah kepada Allah, bermanjalah kepada Allah, mintalah restu ridha Allah. Semoga kita termasuk yang diridhoinya dengan segala kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takdir atau ketentuan yang Allah telah sedang dan akan berlakukan untuk hambanya sudah Allah ketahui. Urusan Allah, bukan urusan Anda. Kita posisikan kita sebagai seorang hamba, jangan memposisikan kita sebagai Tuhan. Jadi urusan ibu kita menikah, itu sudah tahu kalau kita bakal lahir. Catatan itu sudah Allah ketahui semuanya. Jadi tiba-tiba kita lahir sampai Anda menjadi orang soleh, Allah sudah tahu. Allah sudah ngerti semuanya, Allah sudah tahu, dan itu urusan Tuhan Allah. Dan Allah pun tahu kok Anda bakal penghuni surga semuanya pada saat ini di dunia, Allah juga tahu. Itu kan urusan Tuhan Allah. Makanya masalah takdir itu adalah urusan Allah, dan jangan Anda sok tahu tentang takdir. Bahkan di sisi lain bersyukur kepada Allah. Allah itu menutup itu semuanya. Kalau tahu Anda pusing. Sakitnya 3 tahun yang akan datang, cuman Anda punya catatan dan buku 2021 Anda sakit, sekarang sudah gergesi Anda. Alhamdulillah Anda dikasih tahu sama Allah. Enak kan? Ayo coba dikasih tahu, gergesi 3 tahun, mau sakit parah lagi, masuk rumah sakit, dipotong lagi saya. Alhamdulillah ditutup itu semuanya. Kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Semoga sehat semuanya. Saya pernah kecelakaan, pernah tabrakan. Kalau dikasih sama Allah setahun sebelumnya mungkin sudah ngenes juga membayangin tabrakannya itu. Nah, ini urusan Allah, bukan urusan kita. Baik, urusan seorang hamba, Allah beri kepada kita, Allah beri akal. Allah beri akal, kemudian Allah beri petunjuk. Itu jalan di sana, jalan sini. Baik, lalu apa? Disuruh ikuti petunjuk. Maka kita mengikuti petunjuk. Kita mengikuti petunjuk sudah diketahui oleh Allah. Termasuk doa diketahui oleh Allah. Doa itu sama dengan Anda ngambil piring untuk ke dapur agar perutnya kenyang. Anda kalau lapar nggak boleh lalu berkata, kalau memang jatah saya kenyang, duduk di sini tetap kenyang. Nggak ada. Anda harus ngambil piring, pergi ke dapur, ambil nasi, Anda makan, baru kenyang. Berarti ngambil piring bagian daripada takdir Allah. Allah tahu. Baru mau ngambil piring jatuh, piringnya pecah. Yes, kena kaki gak jadi makan, sakit. Tapi gak tahu kita. Kalau tahu gak akan ngambil piring, nanti takut piringnya jatuh. Itu urusan Allah. Makanya kita diberi akal, lakukan sesuai dengan petunjuk akalmu dan petunjuk dari Allah. Akalmu melihat. Makanya kalau lapar, orang cerdas pasti makan. Gak usah berhujah takdir. Kalau sudah takdir Allah aku kenyang, bakal kenyang. Gak ada. Nah, maka Anda mengambil piring, catatan takdir. Setelah makan mengambil piring, ambil nasi, takdir. Takdir selanjutnya Anda kenyang. Nah, sama doa. Catatannya nggak doa, sengsara besoknya. Catatan rentetan takdir. Bukan karena doa lalu Anda sengsara, karena tidak doa sengsara, enggak. Memang jatahnya orang itu sengsara, maka rentetan sebelumnya Pak, nggak usaha, nggak doa, bohong, nggak dipercaya sama orang. Itu rentetannya. Bukan gara-gara kamu bohong lalu kamu melarat. Memang secara dohir pemahaman manusia, ya gara-gara dia tidak makan maka dia sakit. Nah, doa
tidak akan merubah takdir, tapi doa bagian daripada takdir. Makanya doa itu seperti ngambil piring. Doa maknawi, ngambil piring adalah hissi, dohir. Kalau doa batin, usaha namanya. Saya ngambil piring, usaha untuk kenyang. Saya berdoa, usaha untuk mendapatkan setelahnya. Makanya doa bagian daripada takdir. Karena Anda berdoa, besok dapat rezeki. Sebetulnya sudah diketahui oleh Allah. Anda sama ini berusaha kerja keras, kaya. Allah tahu kok 2020 itu Anda sukses bisnisnya. Allah tahu. Cuman rentetannya Anda usaha, cari modal, kerja keras. Coba kalau dikasih tahu 2017 lewat, 2027 kejauhan, 2021 deh Anda kaya raya. Males hari ini sudah, saya kaya nanti ya, karena kita sok jadi Tuhan, sok tahu takdir, repot. Alhamdulillah kematian kita tidak dikasih tahu oleh Allah kepada kita. Kalau Anda tahu takdir matinya bulan ini, hari ini, sama bingung. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah ditutup. Jadi yuk kita menjadi hamba, jangan sok jadi Tuhan. Makanya takdir Anda, doa Anda bagian daripada ketentuan Allah. Nah jadi gini, baca takdir itu adalah kalau Anda tahu kayak skenario sebuah film. Film itu penyusun naskahnya sama yang punya film sudah tahu endingnya kayak apa. Seorang laki-laki yang soleh, baik, suka nolong orang. Dalam ceritanya dia lagi ngelihat seorang keluarga fakir kelaparan. Akhirnya dia pulang ke rumahnya membawa beras, membawa makanan. Di saat dia membawa makanannya, tak taunya ada 4 perampok dari belakangnya. Sudah membunuh, Anda deg-degan kan? Kalau Anda deg-degan, kenapa? Ini setelnya yang paling bagus menolong orang, jangan dibunuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan Anda begitu. Tapi yang nyusun naskah tahu, selamat dia, tenang aja. Kan gitu. Makanya jangan sok jadi yang punya naskah, skenario. Kalau Anda nonton film ya, tapi yang punya skenario tahu selamat. Kenapa? Baru ini ada polisi lewat, bubarlah dia. Oh gitu. Sama. Ini urusan Allah, yang tahu hanya Allah. Urusan kita adalah menggunakan akal kita sesuai petunjuk. Petunjuk itu petunjuk kebiasaan dan juga petunjuk syariat. Petunjuk kebiasaan, kalau Anda lapar, layaknya Anda makan. Jangan sok Anda jadi orang yang kenal Allah. Kalau memang saya jatahnya lah kenyang, pasti kenyang. Anda langsung masuk rumah sakit gila, gitu kan? Nggak mau menggunakan akal sesuai dengan petunjuk kebiasaan. Seperti itulah sisanya. Baik, insya Allah di surga semuanya. Sukses semuanya. Biarpun sekarang kelihatannya nggak mungkin, saya cuman begini. Oh, jangan ngomong gitu. Karena masih ada hari esok, kan Allah yang punya ketentuan, bukan Anda yang menentukan. Doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari statusnya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu, Bu, belum masuk saja sudah terasa. Terasa. Buka Ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak nggak pulang-pulang, pasti ada yang salah karena nggak berani pulang. Jangankan salah, nggak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai mau mudik Idul Fitri, kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu. Dikumpul-kumpulkan itu selama 11 bulan untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari? Kumpulin. Terus telepon keluarga, insya Allah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa, ada kardus belakangnya. Tulisin, terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal.
Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal Ustaz, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa? Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah, setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan